What's up guys? Welcome back to our podcast. Gila. Anjing ini yang pertama goblok. Oh iya yang pertama ya. Ini podcast perdana kita. Kita pengen ngebahas tentang perkembangan food scene di Bekasi. Gitu. Lu sadar gak sih Bekasi ini sekarang nih food scene-nya udah mulai berkembang. Kalau berkembang, udah berkembang dari 5 tahun yang lalu menurut gue. Cuman yang maju itu aja. Kalau menurut gue sih itu. Kalau gua sih Bekasi itu berkembang banget sebenarnya ya. Sebenarnya berkembang banget. Ya. Cuman kurang diekspos aja. Dan di Bekasi itu rata-rata mainnya ke UMKM. Ya. Jarang banget yang berani nyentuh ke middle to high. Ya, betul. Jarang banget. Itu Betul. sayang banget sih sebenarnya, padahal potensinya gede banget. Gitu. Oke. Kalau gua. Kayak misalkan nih kita bukan ada promosi ya, tapi dengan adanya F5 Suteki nih, ya, which is developan Chef Reko sama gue juga. F5 Suteki itu adalah pelopor first Japanese F5 Wagyu di Bekasi. Ya. Ya kan? Sebut aja siapa Wagyu di Bekasi yang paling bagus. Sebelum ada kita ada Mason Tatsuya tuh di Sumarekon. Tapi dia nggak punya F5 Wagyu, Pak. Nggak punya Japanese. Ya. Paling tinggi Australia. Australia. Iya. Pakai Australia dulu. Pabrik 9 apa 11 gitu. Sekarang ada kita di sini FF Wagyu. Tapi memang harganya kita taruh gila sampai kita di Banyak banget yang bilang nggak percaya ya. Nggak Iya. mungkin. banyak bilang banyak banget yang nggak Kan percaya. balik lagi bro, kan kita bukan Firaun. Gitu. Ya. Kita bukan Firaun Kita bukan guys. Firaun coy. Apa sih maksudnya Firaun itu apa sih? Hah? Firaun itu maksudnya apa sih? Orang kaya diri sendiri aja. Yang marginnya di atas 500% tuh Firaun. Sebut dong, siapa? Mau cepet kaya. Mau cepet kaya kali. Iya. Yang kita tahu nih modalnya cuma 40.000 dijual 400.000. Ada tuh ada. Ada. Ada banget. Ada banget. Gitu. Terus Bahkan gue pernah dengar ada, gue nggak mau sebut. Dengar kata aja katanya. Bahkan di Jakarta pun ada yang dia pakai MB11. Dia bilang E5 itu ada bro. Ada banget. Ngebohongin customer tuh. nah itu udah kayaknya rahasia umum gak sih orang rata-rata kalau di berbisnis F&B itu. Karena gini, kalau menurut gua, kenapa orang akhirnya bisa dibodoh-bodohin? Karena orang cuma lihat marbling aja. MB11 itu emang cakep banget coy. Itu kalau di Jepang itu setara dengan MB4 ya mungkin ya. Kalau ya A4, kalau dia ngeliat marblingnya, itu orang bakal percaya kalau dibilang ini E5 loh, Wagyu Jepang. Oke, mereka makan, oh iya nih, enak nih, ya gitu aja udah. Oke, padahal itu dari Australia tuh ya. Serah. Kalau gue bilang semenjak pada saat gue bantu untuk develop FF Suteki, gue bilang gue udah termasuk lumayan nyantai untuk mengedukasi masyarakatnya karena dalam posisi growth itu udah bagus. Ini satu lagi adalah Xiaomi itu yang salah satu yang menurut gue cukup kasihan juga karena lu edukasinya panjang tuh ya di Bekasi. Panjang. Gue balik dari Jepang 2021, itu bulan April. Enggak, gue balik itu pas balik itu gue keliling dulu Jawa, gue nyari ikan segala macam. Gue banyak edukasi nelayan-nelayan gimana caranya supaya ikan lu yang tadinya lu jual tengkulak per kilo harga 25.000 dengan teknik misalkan yang bener dari Jepang ini Kejime, lu bisa jual harga 150, 120 kayak gitu, 100, at least setidaknya naik 3 kali atau 4 kali lipat. Jadi lu nggak perlu ngejar lagi quantity, lu harus dapat seminggu 100 kilo untuk dapat penghasilan misalkan at least 5 juta, lu nggak perlu. Lu hanya butuh dapat 50 kilo untuk dapat penghasilan lu 5 juta seminggu ibaratnya gitu. Karena harga ikan lu naik 4 kali lipat dari harga kalau lu jual sama tengkulak gitu ya. Mau nggak mereka? Banyak kan nolak sih dengan alasan yang begini aja banyak yang ngambil bang. Iya sih, cuma kualitas lu nggak bakal masuk restoran yang bener gitu, maksud gue yang bisa untuk sashimi grade. Karena banyak banget orang yang salah kaprah, sashimi grade itu tangkapan yang fresh diambil hari itu dan hari itu makan sebenarnya nggak bisa begitu. Gimana sih sebenarnya yang dimaksud sashimi grade dari Jepang, yang dimaksud sama sashimi grade nih Jepang tuh gimana sih? Kalau kita ngomongin chainnya ya, nelayan Jepang itu mereka pasti punya pasar dan mereka yang mengelola pasarnya. Jadi ikan dapat dari nelayan, nelayannya itu punya pasar, punya lapak lah ibaratnya, mereka yang olah sendiri, itu yang pertama. Jadi chainnya itu nggak terlalu panjang, langsung satu. Yang kedua adalah cara nangkap ikan, itu ada kejime disebutnya. Sebenarnya kejime itu dibagi jadi 3. Ada Atamatsubutsu, ada Chinuki, sama Shinke disebutnya. Kepalanya ditusuk, darahnya dikuras tuh
bagian tulang atas itu ada sepongka kecil itu kayak pusat saraf itu ditusuk. Nah biasanya setiap jenis ikan itu stepnya beda-beda tuh tergantung dari jenis ikannya, kedalaman berapa, terus habitnya ikan sendiri itu gimana, itu ntar berubah sendiri. Oke. Itu yang susah sih ngajarinnya, susah banget. Itu kan dari nelayan, boleh nggak gue? Itu kan dari nelayan, maksudnya dari lu sendiri pas lu bangun Omise ini, apa sih kendalanya? Apa sih Kendalanya adalah ikan. Ikan satu, terus edukasi ke orangnya. Kalau edukasi gua agak ekstrim sih sebenarnya, gue edukasi. Gimana tuh? Kayak misalkan nih lu makan tempat gua, misalkan lu mau makan kita yang simple deh, salmon pada umumnya. Orang Indonesia kebanyakan makan salmon pakai mayones ya. Iya. Lu bayangin udah pakai mayones, kadang-kadang ada yang di soyunya pun udah dicampur wasabi terus dicampur togarasi. Itu ada tuh. Sama sushi gari. Banyak tuh. Sama sushi gari itu banyak banget. Nah, Banyak itu banget. biasanya nggak gue keluarin. Oke, gue kasih tahu sama lu ya, makan sashimi itu nggak pakai sushi gari, Pak. Nah, Makan sashimi, lu hanya makan soyu sama wasabi aja. itu kalau di adat istiadat Jepangnya seharusnya begitu. Begitu. Dan balik lagi Indonesia ya, lu tahu kan cocol mayones segala macam. Ya lu urusan ikan, lu nggak bakal ngerasain ikan, lu cuma ngerasain mayones aja udah. Gitu. Itu agak repotnya sih. Makanya kadang-kadang gue even, Chef ada togarasi nggak? Nggak ada. Dan gue keluarin tuh pas mereka makan sashimi itu. Tapi pas mereka makan yang lain, gue keluarin togarasi. Mereka nanya, lah Chef ini ada togarasi. Tadi gue katanya nggak ada. Iya. Lu makan togarasi pakai ikan gue sayang jadi rusak. Apa yang lu makan kan gitu. Jadi mendingan gue nggak keluarin bodoh. Ini ngomong-ngomongin tentang culture ini, gue juga baru keserang nih kok. Kenapa? ABC sauce kemarin gue diserang habis-habisan nih. Ya. Pizza gue dipakein ABC sauce. Soalnya menurut lu pandangan. Enggak, sebut Gue ini. ingat banget sama kata-katanya Philip SCI. Ya. Apa namanya? Kalau lu di tempat gua, lu tamu bukan raja, rajanya gua. Lu ikut aturan gua, bukan gua ikut aturan lu. Bener, gua setuju. Lu makan, dikasih kayak begini, terus lu nggak suka. Maunya begini, lah lu gila namanya. Lu kan tamu anjir gitu. Cuman bedanya lu tamu bayar, ya kan? Sama lu datang, gua kan masakin di rumah gua. Lah kan gue bayar, gue mau makan apa aja terserah gue lah. Dan nggak bisa ya, masa gua mau apa lu? Oke. Iya kan? Kalau lu nggak mau makan, pulang, kelar. Gitu, lu nggak mau ikut aturan di rumah gue, lu keluar. Gitu aja, selesai. Legendary. Terus diginin, lu kalau misalnya kayak gitu lu nggak akan berkembang lu kalau Nggak misalnya. masalah, rezeki udah ada yang ngatur. Gue bener diginiin kok. Lo pizza lo nggak enak kali, digituin kok. Iya, makanya dipakein saus ABC. Iya, makanya dipakein saus ABC, dibilang kayak gitu. Repot ya. Repot, parah, repot banget. Kayak salmon lo seharusnya ini, misalnya let's say salmon imported gitu kan. Misalnya dari Tasmania. Jauh-jauh nih dari Tasmania ke sini. Dikasih ABC sauce kayak gimana gitu. Dikasih mayo kayak gimana. Jadi gini aja, kayak lu minum whisky aja coy. Nah, coba. Kayak misalkan lu minum whisky harganya 10 juta. Lu beli satu botol itu harga 10 juta. Pas keluar whisky lu campur dengan harganya 7.500. Coca-Cola misalnya. Yeah. Nah. Beda kelas, Bro. Gitu terus. Implang ini ya kan. Kayak wah gila, gue beli 10 juta buat apa kalau ujung-ujungnya dipartnerin sama harga 7.500? Ngerti gak sih ini orang-orang ya? Seharusnya ngerti. Seharusnya sih ngerti ya. Coba analogi yang lain. Ini kan whisky, analogi yang lain coba. Ini deh gelek deh. Nggak boleh. Jangan. Gelek. Analogi yang lain. Analogi yang lain apa ya? Dari ikan aja, dari ikan misalnya. Dari ikan. Kalaskan king crab dimasak. Misalnya lu Saus masak padang. nih gitu. Ya nggak bisa Pak, itu kan susah ya kalau alasan dikirim ya. Ada soalnya bisa dimasak makan dari makan mentah. Oh iya, benar. Bisa. Benar. Tergantung di mana kan. Kalau alaskan king crab mah itu dagingnya udah super enak banget. Kalau gua garlic butter lemon deh. Asli. Ada yang bilang hambar loh. Hah? Oh enggak. Enggak, dia Kalau gue dulu kok. Ah. Kalau yang bilang hambar kebanyakan MSG. Asli. terus kalau misalkan jadi gue setuju kadang ada ikan yang hambar itu pas pada proses matinya. Iya. Benar. Jadi kalau itu kepiting baru mati, lu masak, ya dia apa namanya? Dia kan ada cairan tuh dalam badannya tuh. Nanti pasti direbus dia akan ngeluarin kayak kotoran gitu. Tapi kalau gue pernah direbus gue selalu dikukus. Kalau dikukus itu dia akan ngeluarin kotoran kayak gel begitu. Betul. Gitu. Itu kalau yang udah mati. Tapi kalau yang udah hidup itu lebih sedikit keluarnya. Dan alasan king crab kalau misalkan hambar biasanya masaknya juga salah kayak Iya. banyak orang yang direbus. Seharusnya di Nggak steam. boleh, harusnya di steam. Betul. Di steam kenapa? Karena juicy dari dalamnya itu dari umaminya sih itu nggak keluar dan nggak terbaur sama si ikan. Jadi keambil ya. Dari keambil. Kadang-kadang ada orang yang menyiasati gini, oh ini
udah mati terlalu lama nih, kalau karena dikukus doang baunya terlalu kencang. Mereka nyiasatinnya gimana? Direbus, dia masukin jahe, dia masukin MSG itu dalamnya, garam sama micin. Wah, kita Ada tamu tadi undang. ada tamu nih, ada tamu. Ini. Halo guys, kenalin, ini namanya Nugraha PR. Halo. Beliau adalah travel sketcher ternama, Ini. travel sketcher kondang di Bekasi. Aku mau buat. Hah? Geser. Udah lu balik sini semua aja. Sama aja. Ini. Sini Bapak agak geseran dikit. Kalau tadi kita bahas ada banyak orang keren di Bekasi, terus mereka larinya ke Jakarta, salah satunya beliau. Salah satunya. Iya. Nggak dapet ya? Nggak apa-apa dari yang sini aja Enggak ntar. apa-apa dari sini. Ini salah satu. Salah satunya beliau ini orang keren Bekasi tapi larinya ke Jakarta. Parah lu. Tapi hari ini dia lari ke Bekasi tuh. Benar, Iya, benar. tadinya kalimat. Harinya ke lari. Larinya ke A5 hari ini. Tapi nggak jadi. Sering nih. Karena setelah dipikir-pikir, kalau gue lari sama lu, gue kayak atlet mendadak, mendingan gak usah. Atlet udah temenin nih dia. Aturan nih, aturan. Aturan. Enggak, gue capek bro tadi semua habis basket kemarin. Kalau enggak mau gue gas tuh. Nggak kayak orang Afrika ya, stamina-nya. Bro, 38 ini. Bukan Afrika gue. Gaya boleh lah Afrika. Afrika sana dikit. Jadi kita tuh sebenarnya lagi bahas kayak food scene di Bekasi ini udah sejauh mana sih? Kalau soal bahan sih, Bekasi gila banget dari dulu yang gue mungkin nyari makan susah tuh kecil. Terus gue cuman makan nasi goreng pinggiran dengan banyak variasi abang ini, abang itu, terus sop kambing. Terus sekarang ada lu bikin pizza. Abang Reko. Iya, bikin Ya kan? Susi Susanti. Iya. Iya, Tapi bener. gue ngerti tuh, agak kenapa dia waktu kecil dulu nyari susah makan. Karena dia nyari pak, kagak beli. Betul, karena dia berburu ya. Berburu dia. Nyari. Anjing. Susah itu juga susah. Kebetulan di Bekasi stok babi hutannya udah dikit. Ada tinggal satu nih dia. Dan dilindungi nih. Udah lindungi ya. Anyway, tadi kita bahas gimana sih mereka ini tuh bisa ngedukasi pasar mereka sendiri, customer mereka yang kayak baru-baru dihujat gara-gara dia bilang sebenarnya gue benci kalau misalnya pizza gue dipakai ABC sauce gini-gini. Tapi dia struggling juga selama 5 tahun ngedukasi wood fire pizza yang sebenarnya orang itu jarang ada yang tahu gitu loh. Iya. Gitu. Sorry gue potong. Ini kebetulan dia lihat struggling gue. Oh iya betul. Dia tahu banget di awal. Dia tahu banget. Dari barbar masih cabi ya. Iya masih cabai. Termasuk Xiaomi saya kan. Sama. Iya kan. Struggling juga kan. Cuman kebalikan waktu itu. Gue lagi kurus. Iya. Iya benar. Dari 60 ke 90, kalau lu dari berapa? 95. Dari 19 ke 77. Turun. FF Suteki itu dapatnya udah lumayan enak lah. Positioningnya udah lumayan enak. Ya karena udah duluan sama mereka gitu loh. Gitu loh. Jadi pas kita masuk, wah udah banyak yang lumayan teredukasi nih. Kita startnya enak. Dan FF Wagyu kan udah lumayan terkenal pada saat kita buka pun. Pun kita sampai hari ini masih menjadi FF Wagyu termurah di Bekasi. Dan masih menjadi satu-satunya gua rasa. Karena belum ada lagi FF Wagyu. Bukan termurah, berarti satu-satunya men. Salah satunya. Iya, lu gimana? Iya, udah. Bekasi nggak ada. Tapi jangan salah gak? Dengan harga 200.000 F5, banyak yang bilang kalau kita tuh melting. Ada yang bilang melting. Coba jelaskan Bapak Aga sebagai praktisi kuliner. Apa yang perlu gue jelasin? Kita melting bukan? Oh bukan, gue lihat sendiri. Lihat sendiri ya. FF bukan? F5. Soalnya ada yang di Jakarta ngaku MB9 bilangnya F5. Oh ya, sekarang label apa ya? Gue rasa orang nge-labelin sesuatu tuh kayak iced tea sama es teh. Jadi Iya. mana yang premium, mana yang murah. Jadi semua yang premium ya dianggapnya dengan bahasa yang sama gitu jadinya. Gue rasa gitu sih. Ya sekarang makin teredukasi lah, orang jadi tahu F5 tuh nggak semua daging yang premium tuh F5, ada macam-macam lah gitu. Iya. F5 punya kelasnya sendiri. US juga punya daging yang premiumnya sendiri, Australian juga ada, Black Angus juga ada gitu-gitu. Cuman karena dulu karena waktu itu sempat istilah Wagyu itu terdengar premium, semua dibilang Wagyu men yang premium. Apapun itu gitu kan. Tapi Jakarta nggak jadi Jakarta sih men kalau nggak orang Bekasi.
Iya sih. betul. Bekasi tuh old money bro, ada yang bilang begitu. Ya lu kenal sama orang keren di Jakarta gitu ya, lu sebut lu orang Bekasi pasti ada dia saudara lah, temen lah. Iya pasti. Kayak Apalagi Galaxy ya. Banyak banget orang Jakarta bilang Galaxy mana tuh Bekasi, planet mana? Dia nggak tahu. Galaxy Bima Sakti coy. gila. Dia nggak tahu. Bentar lagi ini mau bikin sendiri nih Galaxy Andromeda kita mau bikin. Hati lu semua lu. Hati tuh. Ya maksudnya kayak nggak usah yang restoran deh, street food aja. Kayak Street kemarin gua baru makan sate kambing di teras rumah di gang kecil di Bekasi di Perumna 1, namanya Sate Tongtong di Jalan Cempaka 4. Itu tuh lu better reservasi lah datang ke situ. Gila, reservasi dia. Reservasi Oke. di teras rumah. Satu porsinya isi 10 70.000. Tapi Itu dibalas lu reservasi. dibalas. Nggak kayak restoran sushi yang di Taman Oh, Sigi. iya. Wah, itu yang sombong ya. Gue tahu tuh punya tahu lagi orang itu. Anjir nggak pernah dibalas. Iya. Ngeselin. Sampai di bintang 1 kan di Google. Syukurin. Udah gitu kalau datang tutup. Iya. Ngeselin. Gue bingung itu buka apa kagak. Gue berapa kali datang ke situ juga tulisannya tutup mulu, tapi gue masuk masuk aja. Punya lu. Anyway, nih si sate ini terbilang pricey lah, 70.000 seporsi Jack. Ya kan? Di mana sate kambing yang lain tuh di Bekasi masih harga 30.000 lah. Gitu ya. Tapi memang pas gua coba itu beda banget. Nih kalau kambing ada wagyunya tuh itu. Dan dia nggak beli di pasar. Dia beli karkas gitu, kambing sama dia dibucar sendiri, dia belajar tuh. Ini bagian sineretnya, ini bagian backlegnya, bagian apanya. Dia tahu kebutuhannya untuk apa. Dan dia pakai kambing tuh, kan kalau kambing kan biasanya kan orang jualan Bali Bull, bawa 5 bulan, 3 bulan. Dia tuh tetap pakai yang kurang lebih kayak di bawah 9 bulan deh. Tapi satu ekor itu cuma bisa dijadiin 20 porsi sate. Yang menurut dia dagingnya layak untuk jadi sate. Sisanya jadi sop, jadi tongseng. Oke. Harus coba kita kapan-kapan ke sana. Dan dia cuma nyediain, jadi gue juga bingung, ternyata dia nggak dibumbuin kayak Tegal gitu lah. Bener-bener sate pakai hot plate, satenya pun nggak digaremin. Garamnya cuma ada di meja, ada garam, ada lada, sama ada kecap. Jadi kita kan bumbuin sendiri gitu. Cuman dia pengen lu nyobain rasa asli si daging kambing yang beneran nih kayak gimana sih. Nggak ada tuh perengus, alot, apa tuh lu nggak akan nemu. Menarik. Itu. Habis ini gua ambil mobil deh, berangkat ya. Reservasi pak, tapi dibalas. Dibalas. Tapi itu sih di Bekasi yang mulai keren menurut gue itu di balik. Mungkin sekarang kalau nyari supplier barang premium banyak ya. Tapi orang-orang yang bisa handling barang premium itu nggak banyak. Contohnya? Dan di Bekasi udah mulai ada. Contohnya. Lu, Italian Pizza, Oh, maksudnya. Reko. Oke. Ikan hal yang lama men di kita. Lu ikan lokal banyak kan Rek pakai. Iya, banyak banget. Tapi nggak banyak mungkin yang advance di handling si bahan-bahan ini. F5 tadi juga mungkin orang sekarang bisa beli di rumah F5. Masak sendiri bisa gitu. Tapi ya siapa yang dibalik itu juga, the man behind the gun ya lah. Siapa tuh? Udah mulai ada men di Bekasi sekarang gitu-gitu. Setuju. Kopi Naila. Kopi. Juga sama kan. Iya. Dulu zaman lu kecil di Bekasi nih? Enggak. Oh enggak ya? Jadi anomali dulu. Enggak kecil waktu kecil. Oh, Jakarta. Cilandak. Ya di Bekasi dulu nyari kopi kan susah, sampai dulu mungkin awal-awal yang gue kenal Sanga kali ya. Iya. Sanga itu aja gua udah umur berapa baru ada tuh specialty coffee Iya. gitu. teh artisan, shout out Soulfree Herb Dan lampu ungunya. dan namanya dan psychedelicnya. Ya, itu teh yang beneran bikin relax, terus juga sangat ini ya, meditatif tea ya, gitu ya. High relaxation tuh gila keren. Itu nice. Kayak dekat rumah lu ada Oma Anglo kan? Oh iya. Itu menurut gua enak. Itu enak. Gue seneng lagi bihunnya dia, anjir. Oh iya. Yang kaget sekarang menunya banyak cuy. Oh iya, Dulu zaman gua pertama makan di gerobakan cuman ada mie goreng, mie godok. Terus Sego karena godok. ada sego, akhirnya gua minta ini nasi tadi buat nasi goreng awalnya. Oh, Lo oke. ke gerobakan terus gua minta dibikin sego godok. Dulu yang banyak tuh wedang. Karena dia di rumahnya setahu gue nanam cabe apa ya, wedang cabe dulu. Wedang cabe ada dia. Sempat hilang waktu dia awal buka restoran. Sekarang udah ada lagi. Ada. Cobain. Bami Bekasi mana lu? Kalau bami ayam ya, bukan bami Jawa. Bami ayam. Jujur gue suka karena gue ngikutin ya, bukan
gue nemu langsung enak. Gua tahu Peri. siapa. Iya. Peri. Peri gue makan dari awal dia buka sepi. Kalau ada yang beli juga syukur-syukur tuh dulu. Terus sekarang lu pasangin spanduk, udah bikin spanduk ini itu sendiri. Liburannya keluar kota mulu, Peri. Bahkan gue ngikutin dari zaman bakmi nyokapnya dulu di Tanjung Duren. Bang Per itu the whole new level bakmi Bangka, enak banget. Iya. Karena dia pakai jeruk songkit ya, dia punya sambal tauco tuh yang Sambelnya. dia umpetin mulu tuh di kulkas. Lu kalau ke Bang Per bilang, Bang Per temennya Aga nih, mana sambelnya? Lu jangan pelit-pelit, sambel taruh meja, sambal tauco harus cobain. Kosnya mahal bro, makanya Iya, diumpetin. iya. Lu bakmi Bangka, bakmi ayam Bangka terenak tuh di Galaxy, Bang Per. Oh, Peri undang sini main seru. Nah, Iya. Dia nggak punya culinary background, tapi buat gua dia hidup di keluarga yang nyokapnya bikin bakmi, adiknya masak, terus dia sekarang nyemplung ke bakmi juga itu seru men. Seru. Ya emang kita butuh insight-insight itu. Kalau mie ayam udah daerah Titian udah pada tahu ya. Mie ayam Bangka yang depan Titian komplek rumah gua tuh. Oh, Bangka juga? Itu semi Bangka dekat Al Azhar itu loh. Oh, Dekat Al Azhar enggak? Mana? Al Azhar mah Sumarekon gila. Oh iya. Titian. Ini. Acen Bang, bukan lah. Asan. Asan. Bangnya Asan. Oh, iya Bangka Asan. Itu Bang Bangka. Itu Tapi dia agak yamin ya. dia agak yakin. Enggak, lu bisa request kok, bisa request. Bisa ya. Bisa request. Dia tuh orang Bangka asli. Mantap itu, mantap. Cuman di sana kok malesnya ngantrinya itu Pak. Tapi cepet Pak walaupun ngantri. Iya. Duduknya kan. Oh iya, duduknya rebutan. Duduknya rebutan. Duduknya Males rebutan. gua. Karena diri lah. Iya sih. iya berdiri kondangan aja loh. Iya. Terus makan mie gitu ya. Anjir. Iya. Di Bekasi dulu itu nggak ada bar. Bekasi itu nggak punya bar. Bekasi nggak punya tempat mabok. Sampai akhirnya ada satu kafe, dia pelopor alkohol pertama di Bekasi. Namanya, kalau lo tahu, Siapa yuk? Koma Jangyar. Oh, iya. Koma Jangyar itu legend menurut gua. Gua SMA, teman-teman gua ulang tahun di situ. Ya Berarti kan? kamu dari SMA tukang mabok? Gua nggak mabok, gua minum leciti. Sama vodka. Ternyata kan gua nggak tahu ada vodkanya. Siapa yang tahu? Nah, Koma Jangyar itu dia salah satu yang struggling untuk ngurusin perizinan bahwa di Bekasi itu harus bisa ada alkohol. Gitu. Pertama tuh dia tuh, baru ada kafe-kafe yang lain, bar-bar yang lain. Gitu. Karena kan dia udah 10 tahunnya kalau nggak salah si Koma Jangyar tuh. Udah lumayan legend lah. Kafe. Iya kan. Dan dia gede banget tempatnya, 500 seating kalau nggak salah. Nah, ya kurang lebih segitu lah. Kurang lebih segitu ya. Bahaya. Ngomong-ngomong alkohol, dulu sebelum koma tuh di sepanjang Kalimalang banyak lapo men. Oh, iya. Lapo. Betul. Gue dulu pernah tuh ke situ ya masih belajar bandel lah, sendiri. Pertama kali gue minum bir anget di situ. Oh iya, Bir display. anjing. Bir hangat. Dia display lu gitu. Bir display. Oh, Gila. berarti sebenarnya apa namanya? Atsukan sake Hah? di Jepang itu Ah. yang nerapin di Indonesia pertama kali berarti lapo itu. Iya. Gila. Edging Pakai kan alat. dia. Oh, benar. Karena ditawarin mau pakai es batu nggak? Wih, enak straight lah, ngapain on the rock? Gokil. Padahal Bir on rock. Bir anjir. Dan waktu itu jarang tuh, gue dapat di Bekasi kuda putih. Oh, itu enak. Itu enak kuda putih. Iya, coba lu minum anget, sih enak. Oh. Gua udah putih anget. Dapat kuda putih tuh di ini yang sate-sate apa sih? Xiaokao apa ya? Oh, Xiaokao tuh ada kuda putih. Oh, lu nggak minum neciti? Enggak. Oh, Campur leciti. Kamu tukang minum ya? Beliau deh. Bapaknya Agi sama mamanya. Ya. Sekarang emang udah nggak ada ya? Bersih udah. Masih ada beberapa. Beberapa? Yang survive tapi udah nggak kayak dulu pondokan men. Dulu pondokan Dulu pondok sekarang bangunan. Ah, bangunan. Lu bener-bener kayak warung Indomie yang ada di proyek-proyek kan tiba-tiba Iya. ada. Ya, lu kayak gitu tuh. Gubuk. Ya. bambu sama terpal sama triplek. Di tempat ada ya kayak gini, tapi bukan lapo. Namanya buyung. Itu apa jualannya? Oh, pure. Oh. Katanya ada hibiki ya? Sake Jepang. Sake Jepang ya? Apa enggak ada? Oh enggak ada. Oh, ada ya?
Gua lu tanya deh. Kayaknya ada diumpetin sama dia Lu tuh. tanyain diri. Buyung jual wine shatu. Dulu itu dia jualan botokan. Terkenal kan dari zaman dulu. Oh, peletokan. Botokan anak-anak tuh pasti tahu. Buyung. Buyung. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tunggu ya next selanjutnya. Next selanjutnya kita mungkin undang Chef Vira, seru kali ya? Ya, next. Atau YouTuber siapa tuh namanya? Magdalena. Iya. Iya. Magdalena. Magdalena. Kita harus belajar sama senior. Betul, kita harus belajar sama Panggil sama Ray juga ke sini. Ray Jensen. Iya. Lu ya kagak hadir-hadir lu dipanggil Ray Jensen. Bang, parah bang. Gua nggak boleh sama dia katanya. Nggak bohong. Korey, coba tolong Korey dikontak lagi Rekonya. Dia pengen banget masuk podcast lu. Ahli ikan hias. Saya spesialis bedah. Udah ikan. Oke, thank you. Bye.